Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum saya mengawali pertemuan ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ibadah yang istimewa hari ini bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus yang menyertai dan menolong kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sejahtera buat saudara-saudara sekalian, hari yang istimewa buat kita karena kita bisa bertemu kembali walaupun kita berjarak, tapi Tuhan memberi teknologi sehingga kita bisa bertatap muka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, ingatkah saudara bahwa ini adalah hari ke-40 setelah Yesus Kristus disalibkan? Saudara, pada hari yang ke-40 ada peristiwa penting dalam iman Kristen, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Pemerintah kita menghargai hari besar ini dan memberikan kepada orang Kristen hari libur nasional, dan kita merayakan dengan bersuka cita karena pada hari kenaikan itulah orang-orang Kristen menyaksikan sebuah pekerjaan luar biasa ketika Tuhan menyelesaikan semua pelayanannya di bumi ini sebelum memasuki babak selanjutnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari yang istimewa setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari itu dia mengajak murid-muridnya untuk keluar kota Yerusalem, kira-kira 3 km dari Yerusalem, mendekati sebuah desa yang namanya Betania. Saudara ingat, di Betania ada sahabat di sana namanya Lazarus yang pernah ditolong, dia dihidupkan setelah dia mati 4 hari. Juga dia tinggal dengan saudaranya Maria dan Marta. Dekat Betania itu ada sebuah bukit. Nah, di bukit itulah yang disebut sebagai Bukit Zaitun. Tuhan membawa ke tempat itu murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dan dari Bukit Zaitun itu dia naik ke surga. Saudara-saudara, bukit itu masih ada, dan tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga itu sekarang berdiri sebuah gereja di situ, yang disebut sebagai gereja tempat Tuhan Yesus naik gitu. Memang gereja itu sekarang sudah beralih fungsi karena Yerusalem pernah mengalami sebuah pergolakan ketika perang salib, dan Kesultanan Salahuddin menguasai Yerusalem, menjadikan gereja itu, kapel itu sebagai masjid, saudara-saudara. Tapi masih ada peninggalan di situ, jejak kaki Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Tapi saudara-saudara, itu tidak penting. Yang paling penting adalah kita percaya kepada Tuhan dan dia tidak meninggalkan begitu saja sebenarnya, saudara-saudara. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama tentang peristiwa yang luar biasa ini, marilah kita memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama sebuah nyanyian, sebab dia hidup. Karena memang dia tidak pernah dikalahkan oleh maut. Memang dia mati 3 hari dikuburkan, tapi dia hidup. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan sebab dia hidup. Karena ku tahu
menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan itu mempunyai arti yang penting bagi kita, saudara-saudara. Tuhan membawa murid-murid itu ke Bukit Zaitun, lalu Dia terangkat naik ke surga, naik ke atas dan tertutup awan. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terbengong-bengong sampai Tuhan Yesus tertutup awan. Ketika Tuhan Yesus kemudian tidak nampak, tiba-tiba ada dua malaikat yang nampak di tengah-tengah mereka dan berkata begini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Dia akan datang dengan cara yang sama untuk kedua kali. Saya membayangkan itu adalah hari terakhir, hari akhir ketika dunia akan berakhir. Yesus akan datang kedua kali dengan cara yang sama. Ketika saya masih muda, saya membaca ayat ini, saudara-saudara, saya bingung. Kalau Yesus datang dengan cara yang sama di Bukit Zaitun dengan keadaan yang sama, kita yang ada di tempat ini tidak akan melihat. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang di seluruh dunia akan menyaksikan peristiwa itu, saudara-saudara. Jadi saya bertahun-tahun tidak mengerti bagaimana caranya itu mungkin. Tapi saudara, hari ini membuktikan ya, saya bisa bertatap muka dimanapun Anda berada, di belahan dunia manapun kita bisa. Jadi mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan Yesus datang nanti melalui teknologi. Kita bisa melihat karena Yesus akan datang di tempat yang sama, kata malaikat. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baiklah kita sebelum melanjutkan perbincangan kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan sekali lagi, sebuah nyanyian yang ditulis di dalam nyanyian pujian pengharapan, tak dapat aku duga. Kita tidak pernah menduga dan kita tidak pernah mengerti. Tiba-tiba Tuhan Yesus naik dan nanti pada saatnya akan turun kembali. Kita tidak tahu itu kapan, tapi ada sesuatu yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi. Tak dapat aku duga. Keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru, sungguh membawa impian yang mulia. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaan
Mencurahkannya kasih-Nya yang tak terbandingkan, dan kasihku kepada Kristus pun bertambah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajah-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke surga. Hal terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga adalah Dia memberkati murid-muridnya. Memberkati saudara-saudara. Dia memberkati saudara dan saya. Hal terakhir yang sebelum Dia lakukan, yang dilakukan sebelum Dia naik ke surga adalah memberkati saudara dan saya. Kalau saudara mengerti bahasa Ibrani, budaya orang Ibrani, kata memberkati itu berarti bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Sama seperti seorang ayah yang menghadapkan wajah-Nya kepada anak. Artinya dia memperhatikan anak itu. Kemanapun anak itu bergerak, apa yang terjadi dengan anak itu, Allah mengerti. Seorang bapak yang melihat anaknya seperti itu belajar berjalan, dia memperhatikan dengan waspada. Satu waktu mungkin anaknya terjatuh, lecet, si bapak itu akan menolong dia, membasuh lukanya, mengangkat dia supaya dia berjalan kembali, belajar lagi, bangkit lagi dan belajar berjalan lagi sampai bisa. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan memberkati, sekalipun dia naik ke surga, yang terakhir diperbuat Tuhan adalah Tuhan memberkati. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengar apa yang Tuhan kerjakan di atas sana ketika dia naik ke surga, ya. Kita akan nyanyikan Menanglah Dalam Yesus. Terima kasih saudara-saudara, ketemu bersama dengan Tuhan di dalam ibadah yang luar biasa ini. Saya bersyukur saudara-saudara.
Saudara mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, saudara-saudara. Itu ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 14. Kalau saudara membaca ayat itu, dia berkata kepada muridnya bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Muridnya bertanya kepada mereka, Tuhan, kau akan kemana? Apa yang kau akan? Aku akan pergi ke rumah Bapa, kata Tuhan. Lalu murid-muridnya berkata kepada mereka, kemana itu ke rumah Bapa? Aku akan ke sana. Lalu Tuhan berkata begini, jangan gelisah hatimu, karena aku akan meninggalkan engkau. Aku akan pergi ke tempat itu, rumah Bapa, untuk menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat bagi kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama adalah dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara mengerti artinya menyediakan tempat. Saudara pernah pergi ke suatu tempat di luar kota, mengunjungi teman, mengunjungi saudara, lalu tidak bertemu dengan saudara itu, mungkin sedang bepergian atau temannya sudah pindah, saudara-saudara, dan saudara tidak tahu di tempat yang asing itu. Saudara perlu tempat untuk menginap, saudara-saudara. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu, saudara-saudara. Saya pernah diundang ke sebuah gereja di Surabaya pada waktu masih muda untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Saya naik kereta dari Semarang sampai di Surabaya sudah jam 9 malam. Lalu saya naik becak karena belum tahu tempatnya, berputar. Akhirnya ketemulah gereja itu. Tapi itu sudah jam 11 malam. Ketika saya ketuk-ketuk pintu, tidak ada yang membukakan pintu. Saya bingung, saudara-saudara, malam itu. Saya akan menginap di mana ini? Nah, akhirnya saya berjalan, diantar tukang becak itu ditunjukkan ke sebuah losmen kecil. Saya menginap di situ malam itu. Dan pagi-pagi saya kembali ke gereja itu. Waktu saya kembali ke gereja itu, bertemu dengan tukang kebun yang sedang bersih-bersih. Saya berkatakan, Pak, saya tadi malam ketuk-ketuk di tempat ini, tidak ada yang membukakan. Tukang kebun itu berkata, oh ya, saya sebenarnya mendengar, tapi Pak Pendeta berpesan, kalau ada orang ketok-ketok di atas jam 10, tidak usah dibukakan pintu, karena beberapa hari yang lalu tetangga sebelah dirampok. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mempunyai tempat untuk tinggal, susah sekali. Beruntung saudara-saudara, kalau saudara di tempat ini, di dunia ini masih ada losmen, masih ada hotel. Tapi ketika saudara pergi ke tempat di mana kita dipanggil Tuhan, dan tidak ada tempat buat saudara, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Jadi saudara-saudara, Tuhan menyediakan tempat, dan dia bilang, aku akan datang kembali kepadamu menyebut engkau setelah dia menyediakan tempat. Yang kedua, saudara-saudara, tahukah saudara ketika Tuhan Yesus menyediakan tempat, apa itu? Yohanes pasal 11 mengatakan begini, kalau aku pergi ke rumah Bapa, maka aku akan mengutus roh penghibur. Dia tahu dan dia tidak membiarkan kita sendirian atau tidak membiarkan kita tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu roh Tuhan diturunkan, dikirimkan pada hari Pentakosta. Yesus berkata begini, jangan pergi keluar Yerusalem. Tinggallah di dalam Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan itu terjadi pada hari ke-50, 10 hari mereka ada di Yerusalem. Dan Roh Kudus turun dalam rupa api sehingga mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa banyak orang yang datang pada waktu itu. Dan kuasa Tuhan menyertai dia, bersaksi. Roh penghibur, Roh Kudus itu adalah sumber kuasa kehidupan manusia. Orang-orang yang percaya, saudara, Yesus tidak bersama-sama dengan kita, tapi Roh Tuhan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia, dan itulah senjata kita, kuasa dari Roh Kudus. Maka kenaikan Tuhan di surga sangat penting sekali, karena dengan cara demikianlah maka Tuhan mengutus rohnya untuk tinggal bersama dengan saudara dan saya dimanapun saudara berada. Jadi kita yang tidak tinggal di Yerusalem, kita yang tidak tinggal di Israel, kita memperoleh bagian yang sama dengan murid-murid yang lain karena roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, itu sesuatu yang indah sekali, saudara. Bagaimana dengan saudara? Malaikat berkata dia akan datang kedua kali dalam cara yang sama setelah terdengar bunyi sangkakala dinyanyikan, malaikat-malaikat menyanyi, Tuhan Yesus datang dengan cara yang sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan memanggil saudara-saudara. Siapkah kita? Kita akan memuji bersama-sama ya waktu bunyi sangkakala. Kita nyanyikan lagu yang luar biasa ini. Mari kita mengucap syukur. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Para saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang bakal. Karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Terima kasih saudaraku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah tolong kami. Kami percaya bahwa Roh Tuhan ada pada kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Dan kami bersyukur, biarlah dengan kuasa Tuhan, kami boleh bersaksi menjadi murid di tengah-tengah bangsa ini, membawa berita sukacita dan berita damai. Terlebih dalam suasana hari ini, ketika banyak orang yang kehilangan pengharapan, dengan adanya pandemi segala macam, Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan, kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkatimu. Amin.